Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan membagikan tips agar teman-teman lolos di Banpres UMKM atau BPUM. Oke, tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Di tahun 2021, BPUM atau Banpres UMKM yang disebut juga dengan bantuan UMKM dipastikan akan dibuka kembali. Bagi teman-teman yang belum lolos di BPUM tahap 1 ataupun tahap 2, bisa ikut mendaftar kembali di BPUM tahap 3. Namun teman-teman wajib memperhatikan beberapa hal agar lolos di Banpres UMKM ini atau BPUM. Simak video ini dengan baik dan jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi ini. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan UMKM atau BPUM ini dengan nilai bantuan senilai 2,4 juta rupiah, di mana teman-teman harus memperhatikan beberapa hal agar tidak gagal lagi di Banpres UMKM di tahap 3. Lakukan hal ini agar teman-teman itu lolos di BPUM tahap selanjutnya. Oke, yang pertama adalah pastikan syarat yang diminta oleh Kemenkop itu sudah dipenuhi dengan baik. Seperti warga negara Indonesia, kemudian memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, yang ketiga memiliki usaha mikro, yang keempat bukan ASN, TNI atau Polri, serta bukan pegawai BUMN ataupun BUMD. Selanjutnya sedang tidak menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Tips yang kedua adalah ketika mengisi form pendaftaran BPUM atau Banpres UMKM ini, baik secara online ataupun offline, harus diisi semua dengan lengkap dan benar. Berikut dengan alamat usaha yang teman-teman miliki. Dan perlu teman-teman tahu bahwa usaha yang teman-teman miliki harus memiliki income dalam setahun itu maksimal 300 juta rupiah. Itu sudah maksimal ya teman-teman. Kemudian tips yang ketiga, jika mendaftar secara online, pastikan link yang teman-teman gunakan adalah valid, di mana link atau website tersebut resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi di daerah teman-teman. Karena banyak sekali link-link pendaftaran BPUM yang beredar dan tidak valid ataupun hoax. Jika kita lihat di sini dari Kemenkop juga banyak menginformasikan bahwa banyak link-link yang hoax yang beredar untuk melakukan pendaftaran BPUM tahap 1 dan 2 kemarin. Hal ini selain membahayakan data pribadi teman-teman, dan sudah pasti teman-teman itu menunggu-nunggu bahwa mengira lolos di Banpres UMKM ini, namun ternyata link yang teman-teman gunakan itu adalah palsu, sehingga otomatis teman-teman tidak terdata di Kemenkop atau di Dinas Koperasi daerah teman-teman. Jadi jika ragu untuk melakukan pendaftaran secara online melalui link yang beredar, sebaiknya teman-teman pastikan dulu ke Dinas Koperasi di daerah teman-teman dan bisa ditanyakan langsung ke pihak petugas di sana apakah link tersebut valid atau tidak. Dan teman-teman juga bisa mendaftar secara offline, itu sudah pasti teman-teman datanya masuk ke dalam Dinas Koperasi itu sendiri. Kemudian yang keempat, pastikan nomor HP yang digunakan itu aktif, karena nomor HP ini digunakan untuk menerima notifikasi SMS jika teman-teman lolos dalam menerima bantuan ini. Kemudian tips yang kelima, jika teman-teman menggunakan rekening BRI, pastikan saldo di dalam rekening tersebut di bawah nominal 2 juta rupiah. Karena jika kita lihat di tahap 1, tahap 2 kemarin ya, banyak sekali dari teman-teman ini yang tidak melakukan pendaftaran Banpres UMKM atau BPUM, namun mendapatkan bantuan ini. Nah, ini karena otomatis untuk nasabah Bank BRI itu sendiri. Namun dengan syarat saldo harus di bawah 2 juta rupiah. Kemudian tips yang keenam, jika teman-teman melakukan pendaftaran BPUM ini, pastikan masih di jadwal pendaftaran. Artinya
teman-teman ini mendaftar ketika BPUM dibuka dan belum ditutup. Karena jika teman-teman mendaftar BPUM ini ketika belum dibuka pendaftarannya atau pendaftarannya sudah ditutup, maka akan sia-sia saja data atau berkas yang teman-teman kumpulkan atau teman-teman input. Dan nanti di tahun 2021 itu diinformasikan BPUM ini akan dibuka kembali di bulan Januari 2021. Nanti akan aku informasikan juga tanggal resmi pembukaannya berikut dengan link pendaftaran yang valid tentunya. Jadi buat teman-teman silahkan pantau terus YouTube channel aku ini agar teman-teman gak ketinggalan informasi mengenai pendaftaran Banpres UMKM di tahap 3 ataupun bantuan dari pemerintah lainnya. Oke, jadi itu 6 tips yang harus teman-teman lakukan ketika nanti mendaftar Banpres UMKM di tahap-tahap selanjutnya. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Sekian dari aku, semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.